Ketua Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, Jones Manedi, didampingi Kabak Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas beserta tim, bekerja sama dengan DPD Gerakan Anti Narkotika Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024 kepada anggota Granat dan masyarakat di kawasan Pantai Ketaping, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Kamis, 25 Januari tahun 2024. Kelompok marginal adalah kelompok masyarakat yang berada di pinggiran atau di luar arus utama masyarakat. Kelompok ini seringkali mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Sosialisasi pendidikan pemilih pemilu 2024 kepada kelompok marginal penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu. Partisipasi yang tinggi dari kelompok marginal dapat memperkuat demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial. Kolaborasi antara Granat dan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan tanggung jawab konstitusional untuk menyebarluaskan informasi pemilu. Dalam hal itu adalah orang yang pernah terpapar oleh narkotika. Nah, pada umumnya dunsana awak, kawan-kawan awak dan lah kanai atau lah pernah berhubungan dengan narkotika itu abai jo persoalan-persoalan kebangsaan. Bah mako disabui serupa itu karena yang ada di dalam pikirannya adalah terus memakai narkotika. Nggak ada barang dicari barang. Barang ada piti nggak ada adi mencilok dan seterusnya dan seterusnya. Apa cara kamu mikian persoalan kebangsaan awak? Sedangkan dari dirinya sendiri itu tidak selesai. Nah, oleh karena itu dari Granat mencoba menokok pintu apa-apa kita nanti KPU kok. Ale boleh apa kita adakan sosialisasi supaya kelompok marginal baik itu yang lah pernah terpapar atau dalam hal ini marginal secara ekonomi itu bisa kita ajak, kita rangkul bahwasannya kita punya alek gadang di tahun 2024 kok. Bilo, ada yang tahu apa ibu? Apa non alek gadang demokrasi awak di tahun 2024? Pemilu tanggal berapa pemilu kok? Sampai balai bulan apa? Februari. Olah tahu sadonya. Alhamdulillah. Agar partisipasi pemilih meningkat pada pemilu 2024 nantinya, dan Padang Pariaman sendiri masih terbilang rendah partisipasi pemilih, di mana pada pemilu 2019 lalu hanya 60% pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Untuk itu kami menggandeng Granat turut membersamai sosialisasi ini untuk meningkatkan partisipasi memilih masyarakat Padang Pariaman terkhusus menargetkan kelompok marginal yang terpapar narkoba. Artinya kurang mendapatkan informasi terhadap penyelenggaraan pemilu demokrasi di Indonesia maupun di daerahnya. Kenapa? Karena kesibukan sebagai nelayan, kesibukan sebagai pedagang kecil, maka pada kesempatan ini sengaja kita hadirkan supaya mengetahui isu apa di tahun 2024 ini yang paling besar adalah isu pemilu, isu kepemimpinan nasional untuk memilih presiden, wakil presiden, untuk memilih anggota DPR RI, untuk memilih anggota DPRD provinsi, untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota, termasuk untuk memilih anggota DPD. Jones Manedi juga menyampaikan terkait pelaksanaan pemilu seperti tahapan pemilu seperti rekrutmen badan ad hoc, PPK dan PPS, sosialisasi, pencalonan, kampanye. KPPS sudah dilantik sebanyak 122.983 orang yang tersebar di 17.569 TPS di Sumatera Barat. Secara undang-undang, berapapun tingkat partisipasi pemilih yang hadir ke TPS, yang memperoleh surat terbanyak itu akan tetap dilantik. Artinya kalau misalnya 10% pun yang hadir dari daftar pemilih,
tapi mereka dapat suara terbanyak akan dilantik. Tapi untuk meningkatkan legitimasi keterpilihan dan legitimasi pemerintahan kita, tentu partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk melegitimasi keterpilihan peserta pemilu tersebut. Maka hari ini kita ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi terkait dengan kepemiluan yang 19 hari lagi akan kita laksanakan secara berjam. Tapi sebenarnya Pak, hari ini kita samakan pemahaman awak bahwa itu bukan undangan Pak, tapi itu hanya pemberitahuan Pak, bahwa Bapak terdaftar di TPS 6, lokasinya di situan atau di SD Andam Katapiang, ya. Hanya untuk memberitahukan itu saja, ya. Bukan undangan Pak. Jadi kita ubah mindset kita bahwa pemberitahuan itu bukan undangan Pak. Jadi kalau nak dapat undangan, Pak bisa minta kata PPS awak. Mau pemberitahuan Ambo akan memilih bisa. Dan itu akan diberikan nanti H-3 di sebelum hari H. Artinya tanggal 10 telah Bapak Ibu terima. Kalau H-1 tidak ya diterima dari Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu minta KPPS-nya atau KPPS-nya. Teruntuk pemilih dapat melihat di mana dirinya terdaftar atau mengetahui TPS untuk melakukan pemungutan suara pada pemilu 2024. Cara untuk melihat apakah kita terdaftar sebagai pemilih ialah melalui papan pengumuman di Kelurahan, Nagari, Desa, atau bisa dicek secara online melalui cekdptonline.kpu.go.id, atau bisa kita langsung melihat di handphone tanpa harus ke lokasi. Kita langsung mengetahui di mana lokasi spesifik lokasi kita memilih. Juga bisa lihat dengan stiker coklit yang ditempelkan di kaca rumah kita oleh petugas coklit. Masyarakat masih dapat melakukan pindah memilih pasca 15 Januari, namun terdapat syarat khusus seperti karena bencana alam, pemilih yang bertugas saat pemilihan suara berlangsung, pemilih yang rawat inap sedang sakit, dan pemilih yang berada di tahanan lapas saat pemilihan berlangsung. Kalau di Undang-Undang 7 tahun 2007 balik disampaikan pemilu itu apa? Pemilu itu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, kedaulatan awak untuk memilih orang-orang yang akan duduk di jabatan pemerintahan, legislatif, gitu kan. Untuk memilih siapa? Presiden, eksekutif, DPR, DPD, DPRD itu legislatif. Nah, kenapa penting awak menggunakan hak pilih awak? Karena kedaulatan awak untuk memilih orang-orang yang akan duduk di pemerintahan kok, baik itu di eksekutif presiden maupun di legislatif. Kenapa? Orang-orang yang akan mewakili awak kok, ini akan membuat kebijakan apa itu? Kebijakan pemerintahan, membuat peraturan, membuat regulasi yang berdampak kepada awak sedonya beko. Karena ini akan berdampak kepada awak, maka awak harus pastikan orang yang akan awak pilih itu orang yang benar-benar memiliki kemampuan, memiliki kapabilitas, dan mungkin itu anggap orang yang mampu, orang yang baik untuk mewakili kita untuk menjalankan pemerintahan, baik itu di eksekutif maupun di DPRD. Namun, jika nama pemilih tidak terdapat di DPT, maka pemilih harus melaporkan hal tersebut kepada PPS di tingkat kelurahan, nagari, atau desa. Maka hal tersebut masuk ke daftar pemilih khusus atau DPK dengan syarat pemilih memiliki KTP atau IKD, identitas kependudukan, sesuai alamat di KTP. 14 Februari 2024. Tim Humas KPU Provinsi Sumatera Barat melaporkan.